Ini dia nih, minuman segar zaman now. Yups, Nomujikan. Siap menemani waktu santai di rumah sambil nonton YouTube di Valvari Channel. Hehe. Ada berbagai macam varian. Green tea coklat susu, peach jasmine, delicious pandan, rose press coconut, dan masih banyak lagi varian lainnya. Gelasnya jangan dibuang ya, bisa dipakai lagi buat tempat minum di rumah. Nah, teman-teman bisa order di aplikasi Gojek melalui fitur layanan GoFood atau kirim secara paket racik sendiri di rumah. Pesan melalui DM IG @nomujikan_. Order sekarang juga. Nikmati kesegarannya Nomujikan, mood booster everyday. Sebelum lanjut nonton, mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya, ketik komentar yang bermanfaat dan membangun. Apabila sobat suka, klik jempol ke atas dan share bila perlu. Saksikan di Valvari Channel sesaat lagi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Valvari Channel dan terima kasih udah ngejogrok di mari. Terima kasih buat Kang Ais yang udah meminjamkan mobilnya. Waduh, ini mobilnya langka sekali nih Kang Ais. Kita mulai dari depannya dulu sini ya. Waduh, dari tampangnya sih polos-polos aja gitu ya, nggak ada fog lamp. Tapi sama Kang Ais ini udah ditambahin fog lamp nih, custom ya. Tuh, opsional ini mah, bisa dibeli di toko aksesoris begitu. Yes, warnanya kalem banget, biru-biru apa ya, biru muda metalik lah. Cakep. Bagian grill jadi seperti ini nih, polos aja udah begitu, nggak ada motif honeycomb. Tapi di sini bolong nih buat asupan angin ke ruang mesin, dan air hole paling gede dia ada di bawah sini. Nah, langsung tembus ke radiatornya. Untuk lampu depan dia masih halogen biasa, halogen reflektor tuh seperti ini biasa, dan ini mirip-mirip Honda Stream ya. Honda Stream setengah Civic kayak begini nih. Yes, langsung aja ke bagian samping. Nah, ini dia. Tadinya banyak custom, velgnya custom. Nah, alhamdulillah sekarang Kang Ais udah dapet velg oriannya nih. Infonya seperti itu ya. Jadi velgnya tuh alloy accent silver, 4 baut roda, dan pengereman depan itu cakram berventilasi. Yang belakang sama cakram berventilasi. Nah, jadi keempat roda ini pengeremannya sudah cakram semua. Yang belakang cakram solid, dibalut ban Dunlop SP Touring R1 dengan ukuran 195/60 ring 15. Oke, di bagian atas ini terdapat sen fender, lalu spionnya dia polos aja udah begini, nggak ada lampu LED, sen biasa ya. Pengaturannya, nah, untuk pelipatan dia masih manual, tapi dia sudah electric mirror. Oke, dan ya di sini ada talang air seperti ini. Handle-nya masih model cungkil seperti ini. Ya, ini dia belakangnya. Antenanya model HT seperti ini. Belakangnya dia udah ada rear defogger, ada rear wiper, dan dipasang kamera mundur nih, custom ya. Untuk pembukaan bagasinya dia masih manual kayak gini ya, mechanical, belum elektrik. Tuh, bagasinya seperti ini, lega banget, bisa naruh koper besar ini, cakep. Ada pembatas seperti ini ya. Oke, bumper belakang dia polos sudah gitu aja, lurus begitu ya. Dan kalau nggak salah ini di Australia juga ada. Weh, jadi emang barang build up banget. Ini rare lah pokoknya, rare banget bro. Oke, untuk spesifikasi mesinnya ini dia. Sebelum kita menuju ke spesifikasi mesin, alangkah baiknya kita bahas sejarahnya dulu nih. Generasi pertama Honda Civic diluncurkan di Jepang pada tahun 1972 dengan kode SB1. Generasi pertama ini untuk pasar Indonesia hanya ada pilihan bodi hatchback 5 pintu. Di Indonesia sering disebut sebagai Civic Cooper karena engsel pintu bagasinya seperti engsel Cooper zaman dulu. Namun ada juga yang menyebut Civic Deluxe atau Civic bongkok. Generasi keduanya muncul di Indonesia sekitar tahun 1980 dan diberi nama Civic Excellent.
Lagi-lagi, hanya varian hatchback 5 pintu yang dipasarkan di Indonesia pada tahun 1984 sampai 1987. Nah, di tahun 1987 lah mulai ada varian sedan 4 pintu yang dipasarkan di Indonesia yang diberi kode SB4 dan hatchback 3 pintu berkode SB3 yang sering disebut Civic setrikaan karena bentuk belakangnya rata seperti bokong setrikaan. Generasi keempat muncul di tahun 1987, versi hatchback 3 pintu disebut Civic Nova dengan kode SH3. Sedangkan versi sedan 4 pintunya berkode SH4 dan disebut Civic LX ketika belum facelift. Sesudah facelift di tahun 1990 namanya menjadi Grand Civic. Kemudian generasi kelima muncul tahun 1992 dan mengalami facelift sekali di tahun 1994. Versi sedan 4 pintunya berkode SR4 dengan sebutan Civic Genio yang berasal dari kata genius. Dan versi hatchback 3 pintu bernama Civic Estilo yang berasal dari kata stylish dengan kode SR3. Generasi ke-6 berkode SO4 muncul di Indonesia pada tahun 1996 dengan nama Civic Vario. Sayang sekali, mulai generasi ke-6 ini versi hatchback sudah tidak dijual di Indonesia, jadi hanya ada versi sedannya saja. Honda Civic generasi ke-7 meluncur di tahun 2000 dan baru masuk ke Indonesia di tahun 2001. Secara resmi yang masuk ke Indonesia hanya versi sedannya saja, namun ada juga beberapa importir umum yang iseng-iseng masukin versi lainnya. Salah satunya hatchback 5 pintu seperti yang kita bahas kali ini. Sepertinya mulai generasi ke-7 ini sudah tidak ada lagi nama khusus lagi seperti pada generasi sebelumnya seperti Nova, Genio, Estilo, dan lain-lain. Namun versi sedan dari generasi ke-7 ini akrab dipanggil dengan nama Civic VTIS karena mesinnya berteknologi VTIS. Nah, kalau versi hatchbacknya boro-boro ada panggilan akrab. Akrab juga kagak, kan jarang ketemu, unitnya langka banget. Tapi di luar negeri ada yang memanggilnya dengan Civic VI kayak yang lagi di review ini nih. Nah, kemudian ada generasi ke-8, Civic hanya disebut dengan kodenya saja yaitu Civic FD. Untuk generasi ke-8 yang mulai dijual tahun 2006 dan Civic FB untuk generasi ke-9 yang mulai dijual di tahun 2012. Akhirnya muncul generasi ke-10 Honda Civic pada tahun 2016 dengan kode FC. Pada generasi ini versi hatchback kembali dijual di Indonesia dan ada pilihan mesin yang berturbo. Kami suka turbo, kata Om bertopeng yang satu itu. Honda Civic 50 ini Honda Civic 5 pintu ini sebetulnya mengalami satu kali facelift yaitu pada tahun 2003. Perbedaannya adalah pada grill dan bumper depan. Kalau yang sebelum facelift grillnya cuma berbentuk satu garis dasar dan lubang di bumpernya nggak terlalu lebar. Sesudah facelift garis di grillnya jadi banyak dan lubang di bumpernya jadi lebar. Di beberapa negara Civic VI ini ditambahin sen di spion dan lampu sen di fendernya dihilangkan. Jadi kurang lebih seperti itu yang gua tahu. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan tulis di komentar. Oke, ini dia spesifikasi mesinnya. Unit yang lagi di review ini adalah hatchback 5 pintu yang bermesin 1700 cc SOHC berkode D17A2. Mirip dengan yang digunakan oleh Honda Stream. Ya iyalah, tampangnya aja mirip ya kan. Dan Honda Stream sedan yang dijual resmi pokoknya. Hanya beda tuning saja. Mesin ini mengeluarkan tenaga maksimal 123 horsepower pada putaran 6300 rpm dan torsi maksimal 154 Nm pada putaran 4800 rpm. Mesin ini juga sudah menggunakan multi point injection dan teknologi katup variable yang dinamakan VTEC, sehingga lebih efisien katanya. Tenaga dan torsi dari mesin tersebut disalurkan ke roda depan front wheel drive melalui transmisi 5 speed atau otomatis konvensional 4 speed. Nah, kebetulan yang lagi di review ini
transmisinya otomatis 4 speed. Suspensi standar bagian depan dia memakai MacPherson Sturt, yang belakang multilink. Leh uga nih buat mama sama ciwi-ciwi, soalnya setirnya cukup enteng dan mudah dikendarai untuk bermanuver di kondisi apapun. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4280 mm, lebar 1699 mm, tinggi 1501 mm, wheelbase 2680 mm, dan radius putarnya cukup pendek, yaitu 5,5 meter saja. Seperti apa rasanya? Yuk simak sampai akhir video Bang Dival test drive. Yes, kita langsung ke bagian interior. Nah, kuncinya seperti ini ya. Saat ini tuh kayak gini tuh kuncinya, kelihatan ya. Oke, ada remote-nya nih. Remote-nya model begini nih. Oke, yuk lanjut. Ya, kita mulai dari door trim sebelah supir ya. Di sini bahan bludru nih. Nggak soft touch sih, tapi dia dibalut sama bahan bludru seperti ini motifnya. Ini hard plastik, dan soft touch-nya ada di sini. Kulit ya. Jadi dia awet tuh, walaupun disandarin tangan nggak kotor, nggak hitam gitu. Karena emang nih bahannya juga dari action warnya juga pas warna gelap. Power window-nya seperti ini. Ya, autonya cuman ada di sini ya. Mungkin ini yang versi standar CBU-nya. Dan bagian sini, nah ini dia kisi-kisi AC-nya, bisa tutup, bisa buka. Percis banget Honda Stream, luar dalamnya juga. Oke, di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan, di sini ada pengaturan kaca spion, dan di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan. Tuas ini ya, kap mesin ya. Ini pedal matic dan ada footrest-nya tuh sebelah situ. Dan di sini pengaturan kursinya masih manual biasa, tapi untuk high adjuster dia masih yang diputar-putar begini. Ada reclining juga, dan bahan joknya dia dari bludru, masih ori ini, belum diganti. Dan semi bucket seat ini, wah, nopang banget punggung ini, nyaman sekali nyupir ini, nyetir ini ya guys. Headrestnya bisa diatur naik turun, seat beltnya juga bisa diatur naik turun. Dan ini dia setirnya, seperti ini ya, palang 3. Polos aja, nggak ada switch steering, dan cluster meternya seperti ini. Dan apabila nyala, ada seperti ini, udah ada ABS, EPS. Ini posisi gear maticnya ya, bensin, temperatur, kecepatan kilometer per jam, RPM, trip A, trip B, ada suhu, kilometernya 147.000 sekian lah ya. Oke, di sini ada indikator-indikator tuh kayak gitu. Yes, oh ya lupa, nih tuas bensinnya ada di sini nih. Oke, ada tempat penyimpanan juga sebelah situ, ada speaker, dan bagian tengahnya, wah ini ingat Honda Stream pre-facelift lah yang pertama. Modelnya kayak gini ya. Ini AC bagian tengahnya kanan kiri panjang-panjang seperti itu ya. Nah, di tengah sini dia action silver metallic kayak gitu. Nah, ini pengaturan AC-nya 3 putar-putaran begini nih. Waduh, ini jarang nih fitur kayak gini nih di AC nih, pengaturan AC. Dia arah semburannya aja ada auto. Terus dia juga ada pemanas. Terus ini ada fan speed ya. Fan speednya juga bisa auto nih. Tuh di sini udah AC-nya nyala. Oke, head unit udah aftermarket, udah nggak ori lagi, tapi nggak apa-apa lah. Ya ini sirkulasi udara, ini tombol on off AC, ini rear door fogger. Oke, bagian bawah sini ada power outlet atau pemantik apinya juga masih ada tuh. Nah ini tuas maticnya seperti ini. Ini tombol lampu hazard. Bagian bawah ada tempat penyimpanan seperti ini, laci atau asbak. Di sini ada tempat penyimpanan juga. Di sini ada laci, wah lumayan gede nih. Dan dia sudah ada airbagnya nih kanan kiri ya, supir sama bagian situ. Oke, sun visor ya, ada vanity mirror juga nih. Tapi ininya udah ngondoy nih. Maklum lah ya, udah berumur lah, tapi masih mulus sih. Oke, ini lampu bacanya nih. Wah. Oke, sip. Bagian sini vanity mirror juga. Nah, ini part brake-nya nih. Nah, masih handbrake biasa. Seperti itu, guys. Pintu belakangnya door trimnya seperti ini, guys ya. Tetap ada tempat penyimpanan cup holder di sini, tempat penyimpanan kecil.
kayak gini. Di sini juga bolong, kirain tempat penyimpanan. Ini ada power window. Nah, sama ya kayak di depan actionnya. Ini bludru juga, masih bersih. Nah, ini bagian belakangnya nih kayak gini. Wow, ada armrest ya tengah sini ya. Woi, mantap. Ada seat belt di tengah juga ada seat belt. Di belakang ini bisa bertiga, jadi total penumpang bisa 5 orang, sorry. Nah, oh iya lupa, ini nih ada armrestnya nih di row pertama nih. Ini bisa di gini, model begini bisa, model begini juga bisa. Tuh, lucu ya, unik gitu. Ini kalau mau berdua direntangin gini, jadi supirnya bisa sandarin tangan, ayangnya juga bisa nyandarin tangan si tetehnya, ya enggak? Wah, mantap. Duh, yang punya anak muda ini. Aduh. Alah, udahlah langsung aja kita test drive yuk. Seatbelt pakai. Oke. Oke guys, langsung aja kita keber guys. Mobilnya enak banget. Sumpah. Ini Matic, boleh Matic, tapi Maticnya responsif banget, gila kayak. Kalau gue bilang mobil racing terlalu lebay ya, emang mobil standaran sih. Apa gue nggak biasa bawa mobil enak? Nih, jadi handling ini walaupun tinggi ini gila stabil banget gitu, walaupun di komplek ya, dalam kecepatan ya hampir 40 km per jam gue nikung kayak begitu. Nah, bantingan suspensi ini emang bener rajikan suspensi, shock breaker 5 juta coy, satu pasang 5 juta. Rasanya kayak gini empuk banget, gokil, lembut lah, mantap. Tuh tarikannya nggak berani sampai 60 sih, kelihatannya keadaan komplek kayak gini. Mantap. Kita slow down dulu, banyak anak-anak di sini guys. Oke, visibilitas setinggi 170 cm, setinggi badan gua. Ini posisi kursi udah gue setting enak. Ini visibilitasnya lega banget ya. Persis lu bawa Honda Stream pre-facelift atau yang facelift, persis lah kayak gini. Dulu bos gue mobilnya Honda Stream ya, pernah gue bawa. Ini kayak gini lah. Cuman yang satu ini lebih compact karena ya bentuknya hatchback, pendek, cuman 5 seater. Oke, feel pengereman. Waduh, mantap, masih normal, keren, pakem, kenceng lah pokoknya. Setirnya juga enteng. Yes, buat nyelip-nyelip kayak gini nih gang sempit, wah, nggak masalah, masih enak lah. Tuh, ya, sekalipun lu ngehajar polisi tidur yang lumayan tinggi, bantingannya itu masih uyuhan, masih empuk, masih ngayun, keren lah. Terus ada yang komen, mobil bagus dielu-elukan. Emang bagus? Kenapa emang? Bagus gue bilang bagus, jelek gue bilang jelek, sumpah gitu. Walaupun video yang sebelumnya SLK emang bodinya bagus, tapi setirnya berat, bantingan kasar. Ya gue bilang kasar, ya enggak. Tapi yang satu ini, wah sumpah enak banget. Tapi kalau sengaja mau cari mobil Civic VI seperti ini, aduh, siap-siap deh nangis bombay lu nyarinya. Langka banget bro, dan sekali ketemu, wah harganya gelap. Gue nggak bisa prediksi nih harganya apakah 150 juta, 200 juta, sampai 300 juta, gue nggak tahu gitu. Nah, buat teman-teman yang tahu silahkan komen aja. Dan mungkin sampai sini dulu guys. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.